Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Sudah akhir pekan, tapi gajian masih minggu depan. Tahan-tahan ya. Jangan scroll mulu ntar pengen. Dikit-dikit masukin keranjang. Giliran check out kejang-kejang. Balik lagi utang-utang. Hidup tanpa tagihan seperti hidup tanpa tantangan. Prinsip penonton banget. Prinsipnya memang out of the box. Out semua, nggak ada boxnya. Langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal pakaian bekas atau thrifting yang bikin pusing. Bajunya cocok di badan tapi nggak cocok di aturan. Ada yang mau mempertahankan, ada juga yang ngegas kasih batasan. Ya mirip-mirip drama percintaan, satu pengen lanjut, satu pengen putus. Tapi alasannya sama, demi masa depan kita bersama. Kolak pisang tahu Sumedang, walau jarak membentang cintaku tak akan hilang. Bisa aja trompet tahun baru. Dari pejabat, wakil rakyat sampai masyarakat, dari baby boomers, Gen X, milenial sampai Gen Z ikut debat soal polemik larangan thrifting. Ada yang ngotot terapkan larangan, ada yang memelas minta dilegalkan, dan ada yang khawatir nggak bisa ikut skena tongkrongan. Intinya soal thrifting ini ruwet, udah pasarnya segmented, barangnya limited, aturannya jelimet. Jadi ceritanya begini ceritanya. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa tegas bilang, meski pedagang thrifting udah memohon-mohon praktek tersebut dilegalkan, Purbaya nggak bakal legalkan impor pakaian bekas. Purbaya ngegas kalau dia nggak peduli sama pedagangnya. Pokoknya barang masuk ilegal bakal dijegal. Purbaya nggak akan buka pasar buat barang-barang yang statusnya nggak jelas. Tuh dengerin. Impor pakaian bekas itu ibarat mantan. Nggak sesuai aturan dan statusnya nggak jelas. Pas datang bawa kenangan, giliran pergi nguras tabungan. Udah tabungan sadanya aja dikuras juga. Tabungan apa kolam ikan? Saya punya tips buat bales chat mantan. Misal mantan lo WA nih ya. Lagi apa? Lo balas aja, lagi menghancurkan yang bekas-bekas. Termasuk bekas pacar. Contoh aja. Meski pedagang bilang mau bayar pajak kalau thrifting dilegalkan, Purbaya tetap kekeh kalau itu nggak relevan selama barang dagangannya melanggar aturan. Simpelnya mau lo bayar pajak, bayar parkir, bayar tol, bayar. Selama ilegal bakal dihajar. Ibarat mantan toksik ngajak balikan. Bilangnya aku siap bayar semua kesalahanku. Giliran ditanya status kita apa? Dia jawab lihat nanti aja. Bisa aja tatakan setrikaan. Purbaya juga menjelaskan alasan ekonomi di balik sikap tegas pemerintah. Dia menilai dominasi barang asing di pasar domestik dapat mengikis dan merugikan pelaku usaha lokal. Ibarat di kantor ada karyawan baru dari perusahaan asing, umurnya lebih tua tapi gajinya bisa jadi lebih murah, dan kualitasnya bisa jadi lebih bagus. Jelas jadi ancaman. Yang tadinya jadi andalan bos, bisa-bisa jadi jongos. Purbaya menekankan kalau pedagang sebenarnya dapat beralih ke produk lokal jika mampu beradaptasi. Di awal November, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan kalau pemerintah akan fokus menindak importir yang memasok pakaian bekas impor, bukan para pedagang thrifting yang menjual barang-barang tersebut di pasar. Budi mengaku senang jika Kemenku melalui Bea Cukai sebagai pengawas impor di kawasan kepabeanan akan mengawasi praktek importasi secara lebih ketat. Dia berharap nantinya jika Bea Cukai telah mengetatkan importasi di kawasan kepabeanan dan Kemendak terus menindak importir, para pedagang pakaian bekas atau thrifting tidak lagi bisa mendapat pasokan. Beda menteri, beda strategi, beda aksi. Kalau Mendak bilang nggak bakal menindak pedagang di pasar, Menteri UMKM langsung gandeng platform e-commerce buat tutup-tutupin toko dan pedagang thrifting online.
Menteri Komdigi juga sama, melarang aktivitas thrifting di medsos. Udah larang-larang thrifting nih. Ya. Situs gacor aja masih muncul. Meski cara dan langkahnya beda, alasannya sama. Yakni aktivitas thrifting dinilai melanggar aturan dan merugikan industri pakaian lokal. Hingga pada 19 November kemarin di hadapan Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR, para pedagang thrifting berharap praktek thrifting di Indonesia dapat dilegalkan. Pedagang thrifting di Pasar Senen, Rifai Silalahi, mempertanyakan mengapa negara lain bisa melegalkan thrifting sementara di Indonesia nggak bisa. Padahal Rifai bilang ada sekitar 7,5 juta orang yang bergantung pada usaha thrifting. Beda lagi sama data pemerintah, karena kalau mengacu pada catatan yang disebutkan sama Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Helvi Yuni Moraza, datanya cuma separuh dari jumlah yang disebut sama Rifai. Yakni sekitar 3,6 juta orang yang terdampak pelarangan aktivitas thrifting. Bahkan data itu sudah mencakup penjual, pekerja, hingga anggota keluarganya. Kalau diambil data penjualnya doang, cuma sekitar 900 ribuan pedagang thrifting. Jauh banget bedanya. Emang urusan data di sini nggak pernah beres. Ya. Kan kita jadi bingung percaya siapa. Data pedagang thrifting aja beda-beda. Apalagi data suara pemilih pas pemilu. Meski begitu, Helvi bilang kalau penyelesaian masalah nggak boleh emosional, harus lewat dialog, menggiatkan sosialisasi, pendampingan dan bantuan permodalan KUR tanpa agunan bagi pelaku usaha thrifting yang mau beralih. Balik lagi ke Rifai, jadi Rifai menilai pernyataan Menku Purbaya yang ingin memberantas thrifting dari hulunya secara tidak langsung dapat mematikan mata pencarian jutaan masyarakat yang hidup dari bisnis tersebut. Menurutnya usaha thrifting telah menjadi pekerjaan turun-temurun, bahkan banyak keluarga yang dapat menyekolahkan anak dan memenuhi kebutuhan harian dari pemasukan sektor ini. Sementara Wakil Ketua BAM, Adian Apitupulu, membeberkan data yang mengubah perspektif tentang thrifting yang sebelumnya dinilai jadi ancaman industri tekstil lokal. Adian mengungkapkan volume barang thrifting hanya 0,5% dari total barang tekstil ilegal dari China yang membanjiri Indonesia. Menurutnya penjualan barang thrifting memiliki pangsa pasar berbeda dengan UMKM. Selain itu, Adian juga menjelaskan data riset global yang menyebut thrifting digandrungi oleh 67% generasi milenial dan Gen Z. Menurut Adian, sebagai langkah awal sebaiknya thrifting dilegalkan, tetapi harus dibuat kuota dan terapkan pajak yang jelas. Kalau Adian udah keras menolak larangan thrifting, kawan satu partainya, Pramono Anung, yang juga gubernur Jakarta, justru mendukung larangan thrifting. Pramono bilang siap mendukung pemerintah pusat, kasih pendampingan juga siap. Bahkan nanti ada operasi pembersihan thrifting, Jakarta siap bantu bersihin. Pokoknya apa kata pusat, Jakarta siap. Coba Abu Tor monitor ketua. Anggota mau lapor ketua. Wih. Kondisi lagi gacor ketua. Skakmat selesai main catur. Tapi Pramono punya alasan. Dia bilang thrifting merugikan usaha grosir di pasar Tanah Abang, Senen dan sebagainya. Jadinya Jakarta setuju-setuju aja thrifting dilarang. Tapi siyakin apa pakaian grosir di Tanah Abang, di Senen dan pasar-pasar lainnya itu hasil UMKM Indonesia? Sudah dicek belum? Made in mana? Jangan-jangan made in UMKM China. Urusan baju aja memang ribet banget ya. Banyak alasannya, mau alasan dorong UMKM lokal kek, mau alasan jaga industri pakaian nasional kek, mau alasan lingkungan kek, yang jelas rakyat pada bokek. Ngangger, bokek. Beli pakaian gak peduli mau bekas, gak peduli mau made in mana, asal cocok, pantas dipakai, dan yang penting murah. Upah cuma segitu-gitunya, janganlah urusan pakaian aja dibuat susah. Lagi seret gini kita pengen kelihatan skena juga kali. Penonton pengen kelihatan skena kan. Pengen nongkrong di kafe yang lantainya dari batu-batu itu loh. Pakai baju oversize, sepatu hypebeast, tapi yang murah. Kalau yang mahal ya saya ikut cara penonton aja.
Cara penonton, selfie sambil pegang KTP. Cuma 5 menit dapat 80 juta. Pinjol lagi. Dan kalau dengan barang UMKM lokal bisa lebih murah, kualitasnya bagus dan bisa ikutin tren, ya kita dukung. Gak cuma soal harga yang murah, barang fashion thrifting juga ada yang mahal. Tapi kenapa banyak peminatnya? Buat bapak-bapak generasi boomers dan om-om Gen X yang ribut soal thrifting, gini-gini, ada pandangan baru. Memang dulu barang bekas atau pakaian bekas itu pilihan terakhir. Tapi sekarang itu udah beda zaman. Simpelnya gini, pakaian baru kadang lebih murah dari pakaian bekas atau thrifting. Tapi banyak juga loh milenial dan Gen Z justru memilih beli pakaian bekas atau thrifting yang harganya justru lebih mahal. Jawabannya karena ada pergeseran utilitas. Kalau zaman bapak-bapak dan om-om beli barang pasti sesuai fungsi dan sesuai harga. Nah zaman kita ini ada faktor kepuasan lain, yaitu faktor kelangkaan atau edisi terbatas. Limited edition. Terus kepuasan koleksi item vintage, ya. Kan nggak mungkin itu didapat dari pakaian baru atau didapat dari thrifting lokal. Kecuali mau thrifting cemilan. Banyak yang lokal. Dijual onde-onde limited edition kondisi 80% tanpa wijen. Misalnya. Ada juga faktor utilitas, etika atau kepuasan etis membeli pakaian bekas sebagai bentuk dukungan eco-friendly. Ingat Pak, generasi milenial dan Gen Z itu banyak yang cinta lingkungan. Bukan generasi yang suka gundulin hutan. Lihat hutan langsung duit. Lihat lahan kosong dikit jadi tambang. Jadi ekosistem thrifting itu rumit Ferguson, dan kalau masih ngotot melarang total, dampaknya nggak cuma penjual yang susah, konsumen juga susah. Dan bisa membuka pasar-pasar gelap yang semakin merugikan semua pihak. Solusinya harus dialog, buka ruang diskusi yang berbobot, jangan pakai otot. Jangan sampai udah kolot, ngotot. Totti adalah pangeran Roma. Francesco Totti. Pangeran Roma kan? Kalau pangeran Jawa ya anaknya Raja Jawa. Bisa aja saya. Pada akhirnya polemik thrifting mengingatkan kita kalau pedagang butuh kepastian. Konsumen mencari kepuasan dan pemerintah perlu menegakkan aturan. Melarang thrifting tentu ada yang dirugikan, tapi membiarkan thrifting bebas juga bisa bikin industri kewalahan. Semua butuh keseimbangan, bukan sekedar gebrakan. Kuncinya bukan siapa paling lantang, tapi siapa yang paling bijak menimbang. Terapkan aturan dengan penuh akurasi, jangan malah menimbulkan kontroversi. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Hari ini kami juga punya TGIF. Dan juga akan ada bintang tamu yang hadir di Midnight Live. Jadi kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.